warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar bersama materi kelas 10 tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Tentu kita semua menginginkan kehidupan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimanakah cara kita untuk mendapatkan kehidupan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Al-ayat. Artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Takwa adalah menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Di antara perintah Allah Subhanahu wa taala adalah berkaitan dengan tema kita pada kali ini, yaitu tentang pengendalian diri atau mujahadatun nafs, husnudzan atau prasangka baik, dan ukhuwah atau persaudaraan. Mari kita simak bersama-sama dalil dalam Al-Quran tentang 3 tema yang akan kita pelajari bersama pada kali ini. Yang pertama, Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Yang kedua adalah Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Dan yang ketiga adalah hadis tentang perilaku mujahadatun nafsi, husnuzan, dan ukhuwah. Mari kita simak bersama-sama Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Perhatikan surah berikut. Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Mari kita simak bersama-sama kosakata pada Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Pada kata pertama, mari kita lihat innamal mu'minuna. Innamal mu'minuna artinya sesungguhnya orang-orang mukmin. Sesungguhnya orang-orang mukmin. Selanjutnya ikhwatun, yang artinya bersaudara. Selanjutnya baina akhawaikum, yang artinya antara kedua saudaramu. Dan fa aslihu, yang artinya damaikanlah. Masih berkaitan dengan Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Mari kita simak bersama-sama hukum tajwid yang terdapat pada Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Yang pertama ada kata innamal mu'minuna. Innamal mu'minuna. Mari kita simak. Hukumnya ada gunnah. Gunnah artinya dengan berdengung ketika membacanya. Innama, ya, bukan innama, tapi innama, ya, ada dengung.
gunnah artinya dubung. Selanjutnya pada kata al-mu'minun, mari kita lihat al-mu'minuna. Ada hukum alif lam qamariyah. Alif lam, kita ketahui bahwa alif lam ada dua. Yang pertama ada alif lam syamsiah, dan yang kedua ada alif lam qamariyah. Ciri mudah kita untuk mengenal alif lam tersebut apabila alif lam qamariyah, setelah alif lam tidak terdapat tasydid. Sedangkan alif lam syamsiah, setelah alif lam ada tasydid. Pada kata al-mu'minun, setelah alif lam tidak ada tasydid, maka kata tersebut terdapat alif lam yang disebut dengan alif lam qamariyah. Alif lam dibaca jelas, al-mu'minuna. Selanjutnya kita simak bersama-sama kata ikhwatun fa aslihu. Mari kita lihat hukum apa yang terdapat pada kata tersebut. Ikhwatun fa aslihu. Tanwin bertemu fa adalah ikhfa hakiki. Karena hukum tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, maka hukumnya disebut ikhfa hakiki dengan membaca disamarkan. Ikhwatun fa aslihu. Ikhwatun, bukan ikhwatun, tapi ikhwatun, antara tanwin dan fa tersamarkan, ya. Tidak dibaca ikhwatun tetapi ikhwatun, ya. Selanjutnya pada kata fa aslihu, ya, fa aslihu terdapat hukum mad tabi. Selanjutnya pada kata akhawaikum wattaqullah. Akhawaikum wattaqullah. Kita perhatikan hukum yang terdapat pada kata akhawaikum wattaqullah adalah izhar syafawi. Karena ada mim mati, ya, kita lihat ada mim mati bertemu dengan waw setelahnya, maka disebut izhar syafawi. Itu termasuk hukum mim mati. Hukum mim mati ada tiga, ya. Yang pertama adalah idgham mimi, yang kedua adalah izhar syafawi, dan yang ketiga adalah ikhfa syafawi. Yang bertemu mim dengan mim disebut idgham mimi, dan bertemu mim dengan ba disebut ikhfa syafawi. Dan selain dari mim dan ba, maka apabila mim mati bertemu dengan salah satu dari huruf hijaiyah selain dari huruf mim dan ba, maka disebut izhar syafawi. Cara membacanya adalah dengan dijelaskan. Jadi huruf mim mati dibaca jelas, akhwaikum wattaqullah, ya. Dan pada kata turhamun, turhamun, mari kita simak bersama-sama. Turhamun terdapat hukum mad arid lis-sukun, ya. Mad arid, mad yang mengikuti bagi sukun. Mad arid lis-sukun terletak pada akhir ayat. Kita ketahui bahwa turhamun letaknya adalah di akhir ayat, maka panjangnya mad arid lis-sukun menyesuaikan dengan panjangnya ayat pertama kali mad arid lis-sukun, ayat yang pertama, ya. Ketika mad arid lis-sukun pada ayat pertama dibaca 4 harakat, maka ayat-ayat berikutnya di ujung akhir, di akhir ayat tersebut, maka dibaca sama, yaitu 4 harakat juga. Apabila di ujung ayat pertama dibaca 2 harakat, maka di ujung ayat-ayat selanjutnya dibaca 2 harakat juga. Dan selanjutnya mari kita simak bersama-sama Quran Surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama, perhatikan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna
بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب rahim. Mari kita simak bersama-sama ayat surah, arti dari surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Sekarang mari kita perhatikan kosakata yang terdapat pada surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Berikut kosakatanya, bisa kita lihat. Yang pertama adalah ijtanibu. Ijtanibu artinya adalah jauhilah. Yang kedua, mari kita lihat az-zanni. Az-zanni, apa arti az-zann? Yaitu prasangka, ya. Selanjutnya pada kata ismun. Apa makna ismun? Mari kita lihat. Dosa, ya. Artinya adalah dosa. Selanjutnya pada kata wala tajassasu. Wala tajassasu yang artinya adalah, mari kita lihat, janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Selanjutnya adalah wala yaghtab yang artinya adalah janganlah menggunjing. Mari kita perhatikan bersama-sama hukum tajwid yang terdapat pada Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Yang pertama adalah pada kata ya ayyuhalladzina, terdapat hukum mad jaiz munfasil. Kita ketahui bahwa asal mad adalah mad asli atau mad tabi'i. Terdapat tanda hukum mad, yaitu waw, alif, dan ya. Disebut dengan mad jaiz munfasil ketika salah satu dari huruf mad tersebut terdapat hamzah setelahnya. Mad jaiz munfasil adalah mad yang terpisah. Artinya ketika mad asli, ya, bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kata. Di sini kita lihat ya ayyuha. Ya adalah mad tabi'i, tandanya adalah alif. Bertemu dengan hamzah ayyuha. Ayyuha adalah satu kata dan ya adalah satu kata. Maka ya ayyuha adalah mad jaiz munfasil karena tidak dalam satu kata. Walaupun di dalam penulisan dalam satu atau bersambung, bukan berarti menunjukkan bahwa dalam satu kata. Ya ayyuha ada dua kata, yaitu ya dan ayyu. Dan yang kedua pada kata amanu jtanibu. Amanu jtanibu qalqalah sughra. Kita ketahui bahwa qalqalah ada dua. Yang pertama adalah sughra dan yang kedua adalah kubra. Sughra artinya kecil, kubra artinya besar. Ciri sughra qalqalah, huruf ba, jim, dal, ta, qaf, ya, atau disingkat dengan ba, ju, di, toko, terletak di tengah kata, maka mad tersebut disebut dengan qalqalah tersebut disebut dengan qalqalah sughra. Amanuj tanibu tidak dibaca terlalu memantul. Amanuj, ya, bukan amanuj,
Ya, bukan, tapi amanujtanibu, amanujtanibu. Jadi qalqalah adalah mematikan huruf dengan ditahan dan dibaris atau dibaca harakat fathah. Amanuj, amanuj, bukan amanuj. Kalau itu besar ya. Kalau nya kecil, amanujtanibu. Nah, itu adalah qalqalah sughra. Selanjutnya pada kata katsiran mina terdapat idgham bi gunnah. Kita ketahui bahwa hukum nun dan nun mati dan tanwin di antaranya adalah hukum idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah adalah hukum yang bertemu nun atau tanwin, nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, waw dan mim, atau disingkat ya, na, ma, wa ya. Ya, nun, mim dan waw itu adalah huruf-huruf atau tanda idgham bi gunnah. Selanjutnya pada kata az-zanni terdapat alif lam, disebut alif lam syamsiyah. Disebut alif lam syamsiyah tadi karena setelah alif lam terdapat tasydid, maka menunjukkan alif lam tersebut adalah alif lam syamsiyah. Selanjutnya pada kata ba'dukum ba'dha, ba'dukum ba'dha, ikhfa syafawi. Kita ketahui sebelumnya bahwa hukum mim mati ada 3, itu mimi, idhar syafawi dan ikhfa syafawi. Nah, mim mati bertemu ba, hukumnya adalah ikhfa syafawi. Selanjutnya pada kata tawwabur rahim yang artinya idgham bila gunnah. Salah satu dari hukum nun mati atau tanwin yaitu adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah adalah tanwin bertemu dengan lam atau ra. Kita lihat di sini pada kata tawwabur rahim, tanwin bertemu ra, maka disebut dengan idgham bila gunnah. Selanjutnya mari kita perhatikan hadis tentang perilaku mujahadatun nafs, husnuzan dan ukhwah. Mari kita lihat hadis tentang perilaku mujahadatun nafs. Yang pertama diriwayatkan dari Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mujahid adalah orang yang berjihad terhadap jiwanya." Yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim. Orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadis tentang mujahadatun nafsi. Bukan orang yang kuat, orang yang kokoh, orang yang kuat fisiknya, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ya. Itulah disebut dengan orang yang kuat, disebut dengan pengendalian diri atau mujahadatun nafsi. Itulah sebenar-benarnya orang yang perkasa. Nah, dia tidak merasa kuat fisiknya, tetapi apa? Kuat pengendalian dirinya. Itulah disebut dengan mujahadatun nafsi. Selanjutnya mari kita lihat hadis tentang husnuzan. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, jauhilah prasangka, sebab prasangka itu sejahat-jahatnya perkataan hati. Di dalam hati kita melihat teman, melihat saudara, ya, merasa dia punya kejahatan, padahal kita belum melihat, belum tahu, ya, apakah dia melakukan kejahatan atau tidak. Tetapi timbul di dalam hati kita bahwa orang itu adalah orang yang tidak baik, orang yang melakukan kejahatan, padahal buktinya tidak ada. Maka itulah disebut dengan prasangka yang buruk.
itulah sejahat-jahatnya perkataan, karena tidak sesuai dengan fakta dan dia sudah berprasangka buruk di dalam hati. Husnuzon lawan kata dari su'zon. Jadi prasangka baik lawan katanya adalah tidak berprasangka baik atau prasangka buruk. Selanjutnya mari kita perhatikan hadis tentang ukhuwah. Hadis tentang ukhuwah, mari kita perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin bagi mukmin lainnya bagaikan sebuah bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Kalau kita lihat, bangunan terdiri dari pondasi-pondasi, tiang, atap, dan itu saling menguatkan, saling mendukung, sehingga bagian rumah, bagian bangunan menjadi kokoh karena satu sama lain saling membantu. Bayangkan kalau misalkan dalam suatu bangunan satu tiang penjaga saja yang roboh, maka yang lain juga pasti akan ikut roboh. Begitu pula kita ketika bersaudara, baik saudara seiman, baik saudara sebangsa, semanusia, maka kita ketika melihat orang lain kesusahan, orang lain memerlukan bantuan, maka kita juga ikut andil untuk membantu saudara-saudara kita yang lagi kesusahan. Tidak memandang agama, tidak memandang pangkat, tidak memandang kedudukan dan lain sebagainya. Tapi ketika orang lain perlu bantuan, perlu pertolongan, maka kita sebagai manusia menerapkan ukhuwah, persaudaraan, maka kita pun juga ikut membantunya, baik itu dalam bentuk usaha, doa, ataupun materi dan lain-lainnya untuk bisa membantu saudara yang sedang kesusahan. Selanjutnya, perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi seperti satu tubuh. Bila satu organ tubuh merasa sakit, akan menjalar kepada semua organ tubuh, yaitu tidak dapat tidur dan terasa demam. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana kita sebagai seorang mukmin, maksudnya ketika saudara kita merasa kesusahan, perlu bantuan dari kita, maka kita pun juga perlu merasa iba, ya. Kita pun perlu merasakan bagaimana sakitnya mereka, yaitu dengan setidaknya kita membantu sebisanya kita, semampunya kita, ya. Nah, ini tadi Nabi SAW mengumpamakan seperti bagian tubuh yang apabila salah satu dari organ tubuh kita sakit, maka yang lain pun juga ikut merasakan sakit. Nah, selanjutnya adalah kandungan dalil tentang perilaku mujahadatun nafsi, husnudzon, dan ukhuwah. Mari kita lihat kandungan surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Perintah bertakwa kepada Allah dan menjaga ukhuwah atau persaudaraan antara sesama mukmin. Quran surah Al-Hujurat tadi, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bertakwa, ya. Takwa tadi adalah orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang bertakwa. Maka apabila orang sudah sampai derajat takwa, maka itulah kata Allah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Selain itu juga kita diperintahkan untuk menjaga persaudaraan. Apabila kita menemukan teman yang sedang berselisih, teman yang sedang bertengkar, maka kita pun untuk berusaha mendamaikannya, ya, mempersaudarakannya kembali.
Nah, ini antar sesama mukmin, ya. Apalagi kita sebagai orang yang beriman, ketika melihat saudara kita, maka kita harus membantu dalam persoalan untuk apa? Tujuan untuk mendamaikan. Selanjutnya mari kita lihat kandungan surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Perintah Allah SWT kepada kaum muslimin untuk menjauhi perilaku prasangka buruk, mencari-cari kesalahan orang lain, dan menggunjing atau ghibah, ya. Jadi bagaikan orang yang menggibah itu adalah orang yang memakan daging saudaranya, daging bangkai yang busuk, ya. Allah perumpamakan dengan sangat begitu kotornya ketika kita membicarakan kejelekan orang lain, ya. Walaupun itu benar, tetapi kita ceritakan kepada orang lain, itu disebut dengan ghibah. Maka itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kita diperintahkan untuk apa? Tidak menggibah, ya, menjauhi daripada sifat-sifat tercela tersebut, ya. Juga termasuk prasangka buruk juga, ya. Nah, ini juga Allah perintahkan kita untuk tidak berprasangka buruk, sebaliknya kita diperintahkan untuk berprasangka baik, ya. Selanjutnya, kandungan hadis tentang perilaku mujahadatun nafsi, husnuzan, dan ukhwah. Mari kita lihat kandungan hadis tentang mujahadatun nafs. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menyebut bahwa perilaku melawan hawa nafsu merupakan jihad yang besar. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya sepele permasalahan nafsu, akan tetapi ketika kita merasakan melawan hawa nafsu begitu sulitnya, maka itulah kata Allah, kata Rasulullah SAW, melawan hawa nafsu merupakan jihad yang besar, ya. Melawan hawa nafsu itu adalah jihad yang besar. Rasulullah juga memerintahkan umatnya untuk senantiasa mengendalikan diri. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi inti dari kandungan hadis tentang mujahadatun nafsi adalah jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu, dan Rasulullah memerintahkan umatnya untuk senantiasa mengendalikan diri, ya, termasuk ketika marah. Nah, ketika marah kita juga diperintahkan Rasulullah untuk mengendalikan amarah, mengendalikan kemarahan kita, sehingga kita tidak memberikan dampak negatif kepada orang lain maupun diri kita sendiri. Yang kedua adalah kandungan hadis tentang husnudzon. Mari kita lihat kandungan hadis tentang husnudzon. Rasulullah SAW memerintahkan umat Islam untuk menjauhi prasangka buruk kepada orang lain, ya. Pokoknya jangan sampai kita timbul dalam hati ada prasangka buruk terhadap orang lain, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini di dalam kehidupan kita. Terlebih-lebih saya sendiri, kita sama-sama untuk belajar, sama untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya adalah tentang kandungan hadis tentang ukhuwah. Nah, ini kandungannya adalah Rasulullah SAW menjelaskan bahwa persaudaraan antar muslim bagaikan satu bangunan. Sebuah bangunan akan runtuh apabila salah satu bagiannya rusak. Begitu pula dengan persaudaraan umat Islam. Jika umat Islam terpecah belah karena suatu permasalahan, persaudaraan tersebut akan hancur layaknya bangunan yang rusak. Begitu, ketika persaudaraan kita sebagai umat Islam hancur, maka Islam akan mudahnya orang untuk menghancurkannya ketika sudah persaudaraannya tidak kuat. Mengamalkan perilaku mujahadatun nafsi, husnuzon, dan ukhwah serta hikmahnya. Mari kita lihat
mengamalkan perilaku mujahadatun nafsi dan hikmahnya, mengamalkan perilaku husnuzan dan hikmahnya, dan mengamalkan perilaku ukhuwah dan hikmahnya. Mengamalkan perilaku mujahadatun nafsi dan hikmahnya. Yang pertama, mengamalkan perilaku mujahadatun nafsi dalam keseharian. Bagaimana kita dalam keseharian, misalkan ketika menemukan sampah, misalkan ya, kita sebagai orang yang beriman tentu mengamalkan pengendalian diri dengan mengambil sampah dan membuat ke tempat sampah. Atau kita sedang makan dan bekas makanan itu kita buang ke bak sampah, maka itu adalah bentuk pengendalian diri dengan tidak membuang sampah sembarangan ya. Salah satunya. Atau kita sedang diuji kesabaran kita, kemarahan kita, maka kita pun bagaimana cara kita untuk menangkal itu tentu adalah dengan pengendalian diri ya. Misalkan apabila marah, dengan berwudu, dengan beristighfar, sehingga syaitan yang menggoda kita berjauh ya. Misalkan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, melaksanakan perintah Allah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, dan menjauhi perbuatan tercela. Nah, ini adalah salah satu contoh daripada pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, hikmah perilaku mujahadatun nafsi. Kita lihat hikmahnya, meningkatkan kesabaran, dapat mempertimbangkan kebutuhan hidup sesuai dengan kemampuan diri, meningkatkan rasa syukur kepada Allah, mempererat tali silaturahmi, terhindar dari maksiat, mengurangi rasa gelisah, cemas, iri, dan tidak puas, meningkatkan keimanan. Itu adalah hikmah, manfaat ketika kita mampu untuk mengendalikan diri, menerapkan mujahadatun nafsi dalam kehidupan kita. Dan yang kedua adalah mengamalkan perilaku husnuzan dan hikmahnya. Mari kita lihat mengamalkan perilaku husnuzan dalam keseharian. Bagaimana contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita lihat. Yang pertama adalah memberi semangat kepada orang lain yang hendak melakukan kebaikan. Misalkan ada teman kita ingin melakukan kebaikan, justru kita memberikannya semangat, bukan malah kita menghindarinya untuk berbuat kebaikan sehingga dia tidak melakukan kebaikan, lantaran kita yang menghalangi dia untuk berbuat baik. Ketika tiba waktu sholat, teman kita ingin melaksanakan sholat, maka janganlah kita menghalang-halangi teman kita yang ingin melakukan sholat ya. Nah, ini salah satu kita untuk apa? Berikan semangat ya. Bersabar dalam menghadapi cobaan ya. Ketika Allah beri cobaan, kita bersabar. Ini adalah bentuk husnuzan ya. Husnuzan, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Yang ketiga, memeriksa kebenaran berita yang didengar, mempercayai kemampuan yang dimiliki, bersikap ramah kepada teman, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya adalah hikmah berperilaku husnuzan. Mari kita lihat apa saja hikmahnya. Terhindar dari penyesalan dalam hubungan antar sesama ya. Tulus dan menjalin persahabatan, selalu merasa senang dan bahagia atas kebahagiaan orang lain, timbulnya ketenangan dan ketentraman dalam hidup, meningkatkan keimanan yang dimiliki. Itu adalah hikmah, manfaat kita berperilaku husnuzan. Sekarang mengamalkan perilaku ukhuwah dalam hikmahnya. Macam-macam perilaku ukhuwah. Mari kita lihat. Ukhuwah Islamiyah.
ukhuwah Islamiyah, insaniyah, dan ukhuwah wataniyah. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang diikat dengan satu akidah, satu agama, yaitu agama Islam. Yang kedua adalah ukhuwah insaniyah, persaudaraan yang diikat dengan sesama manusia, tidak hanya satu agama, bahkan lintas dunia itu semua adalah bersaudara selama tidak menghancurkan, tidak melanggar daripada hukum agamanya masing-masing, maka itu diperbolehkan. Misalkan kita membantu saudara kita yang berada di luar negeri seperti Palestina, ya, dan lain-lainnya yang memerlukan misalkan bantuan baik berupa harta, ya, doa dan lainnya, maka kita memberikan bantuan tersebut. Itu termasuk dengan ukhuwah insaniyah, ya, yang diikat dengan sama manusia. Yang ketiga adalah ukhuwah wataniyah, yang diikat persaudaraan dengan satu negara, yaitu negara Indonesia. Jadi dalam semboyan kita kenal dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, ini disebut dengan ukhuwah wataniyah. Lantas apakah hikmah perilaku ukhuwah? Mari kita lihat. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki banyak teman dan saudara, memperoleh kemudahan jika menghadapi kesulitan hidup, memperkuat persaudaraan sesama muslim, terhindar dari perpecahan dan konflik tentunya ketika kita menerapkan ukhuwah, ya, di dalam kehidupan kita, baik ukhuwah Islamiyah, insaniyah ataupun wataniyah. Itulah tadi materi yang kita pelajari pada kesempatan pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari kali ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tentu kita ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.